Halo teman-teman, sebelum kalian menonton video ini jangan lupa untuk mengklik tombol subscribe agar kalian tidak ketinggalan video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi penyuluhan PPOK pada lansia. Pengertian PPOK, penyakit paru obstruktif kronis atau chronic obstructive pulmonary disease, adalah penyakit yang dicirikan oleh keterbatasan aliran udara yang tidak dapat pulih sepenuhnya. Keterbatasan aliran udara biasanya bersifat progresif dan dikaitkan dengan respons inflamasi. Paru yang abnormal terhadap partikel atau gas berbahaya yang menyebabkan penyempitan jalan napas, hiperkresi mukus, dan perubahan pada sistem pembuluh darah paru. Yang berikut patofisiologi. Faktor risiko utama dari PPOK adalah merokok. Komponen-komponen asap rokok merangsang perubahan pada sel-sel penghasil mukus bronkus. Selain itu, silia yang melapisi bronkus mengalami kelumpuhan atau disfungsional serta metaplasia. Perubahan pada sel-sel penghasil mukus dan silia ini mengganggu sistem ekskalator mukosiliaris dan menyebabkan penumpukan mukus kental dalam jumlah besar dan sulit dikeluarkan dari saluran napas. Mukus berfungsi sebagai tempat persemaian mikroorganisme penyebab infeksi dan menjadi terhambat. Timbul hiperkramia akibat dari ekspirasi yang memanjang dan sulit dilakukan akibat mukus yang kental dan adanya peradangan. Komponen-komponen asap rokok juga merangsang terjadinya peradangan kronik pada paru. Mediator peradangan secara progresif merusak struktur-struktur penunjang di paru akibat hilangnya elastisitas saluran udara dan kolapsnya alveolus. Maka ventilasi berkurang, saluran udara kolaps terutama pada ekspirasi karena ekspirasi normal terjadi akibat pengempisan atau recoil pada secara pasif setelah inspirasi. Dengan demikian, apabila tidak terjadi recoil pasif, maka udara akan terperangkap di dalam paru dan saluran udara kolaps. Berikut etiologi. Faktor-faktor yang menyebabkan penyakit paru obstruktif kronis atau PPOK adalah 1. Kebiasaan merokok, polusi udara, paparan debu, asap, dan gas kimiawi. Yang kedua, faktor usia dan jenis kelamin sehingga mengakibatkan berkurangnya fungsi paru-paru, bahkan pada saat gejala penyakit tidak dirasakan. Yang ketiga, infeksi sistem pernafasan akut seperti pneumonia, bronkitis, dan asma. Orang dengan kondisi ini berisiko mendapat PPOK. Yang keempat, kurangnya alfa antitrypsin. Ini merupakan kekurangan suatu enzim yang normalnya melindungi paru-paru dari kerusakan peradangan. Orang yang kekurangan enzim ini dapat terkena emfisema pada usia yang relatif muda walaupun tidak merokok. Yang berikut tanda dan gejala PPOK. Yang pertama, batuk kronis atau berkepanjangan. Yang kedua, batuk dengan dahak berwarna bening, putih abu, kekuningan, atau hijau meskipun jarang. Lendir bisa terdapat bercak darah. Yang berikut sering infeksi pernapasan seperti flu dan pilek. Yang berikut sesak napas terutama saat beraktivitas fisik. Yang berikut perasaan sesak di dada, terus mengih, kelelahan, demam ringan, dan panas dingin. Yang berikut pencegahan pada penyakit PPOK. Ada beberapa langkah pencegahan yang bisa dilakukan antara lain. Yang pertama, menghentikan kebiasaan merokok dan selalu jauhi rokok. Yang kedua, menghindari paparan debu, asap, polusi, atau polutan lain, terutama bila Anda bertempat tinggal atau bekerja di lingkungan dengan kualitas udara yang buruk. Yang berikut menjalani vaksinasi flu dan vaksinasi pneumokokus untuk mencegah dan mengurangi risiko infeksi pada saluran pernapasan dan paru-paru. Menerapkan gaya hidup sehat dengan rutin berolahraga, mengonsumsi makanan bergizi, seimbang, dan cukup minum air putih atau sekitar 8 gelas per hari. Dan yang terakhir,
Cara merawat lansia penderita PPOK. Yang pertama, pastikan penderitaan PPOK mendapatkan pengobatan. Yang kedua, mengatur tata letak barang. Yang ketiga, singkirkan polusi dan asap di lingkungan tempat tinggal penderita. Dan yang keempat, ajak penderita PPOK berhenti merokok. Dan yang kelima, mendukung secara emosional. Ya, mungkin itu saja materi dari saya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.